Guys, lu semua ada yang ngeh nggak sih? Kalau hampir 5 tahun produk Huawei itu kena ban sama Amerika, guys. Dan menurut gue pribadi ya, ini menjadi salah satu alasan kenapa sekarang itu produk-produknya Huawei dikeluhkan sama banyak penggunanya. Terutama keterbatasan penggunaan Google di smartphone dan juga tablet-tabletnya Huawei. Tapi beberapa hari ini guys, gue cukup tercengang dan kaget sama berita dari CNBC dan juga Detik yang bilang kalau Honor yang notabene ini mantan subbrand-nya Huawei itu akan kembali ke pasar Indonesia secara resmi, bro. Tapi sekarang Honor tuh bukan part of Huawei lagi guys, karena Doski ini udah berdikari alias berdiri sendiri. Nanti detailnya bakal gue bahas guys, karena jujur sekarang nih gue excited banget. Dan seharusnya kalau misalnya lo semua memang bener-bener gadget freak gitu ya, lo bakal se-excited gue juga nih. BTW mungkin buat lo yang belum tahu ya soal sejarah brand Honor, awalnya tuh sebenarnya brand ini lahir sebagai sub-brand resmi dari Huawei. Ya kurang lebih sih kayak hubungan antara Poco dan Xiaomi gitu ya, kemudian Realme dengan Oppo. Tapi antara Huawei dan Honor ini guys menargetkan calon pengguna tuh yang berbeda. Jadi selama bertahun-tahun, Honor tuh lebih menargetkan pasarnya mereka tuh ke anak muda. Sementara Huawei ini lebih menyasar segmen yang lebih dewasa. Terus HP-nya Honor waktu itu juga kebanyakan pakai chipset Kirin yang notabene itu punya Huawei. Kemudian tampilan UI-nya ini juga sama persis seperti yang dipakai sama Huawei, bro. Dan terakhir itu ya, kalau nggak salah Honor tuh sempat ngerilis Honor 10 series di Indonesia, guys. Abis itu nggak ada lagi tuh kabarnya, karena gonjang-ganjing ban Amerika ke Huawei nih. Nah, kalau kita bicara soal ban, seperti yang kita tahu ya, sejak tahun 2019, pemerintah Amerika tuh mulai nge-ban Huawei, yang bikin mereka tuh nggak bisa bisnis sama sekali di beberapa perusahaan. Akibatnya nih ya seperti yang kita lihat di Huawei sekarang, yaitu hubungan Huawei dengan Google tuh bener-bener putus. Sehingga mereka tuh nggak bisa lagi ngejual handphone dengan layanan Google yang proper gitu, bro. Ya meskipun tuh sekarang banyak banget ya cara-cara untuk ngakalin penggunaan Google di perangkatnya Huawei, tapi mungkin kebanyakan orang tuh nggak pengen tahu dan nggak pengen ribet dengan hal-hal yang asing buat mereka gitu guys. Nah karena memang Honor ini dulu anak perusahaannya Huawei, makanya dia tuh ngerasain dampak dan juga hal-hal yang sama gitu, bro. Tapi setelah itu, tepatnya di tahun 2020, ini ada sebuah konsorsium China yang namanya kalau nggak salah tuh Shenzhen Cisin, New Information Technology. Nah, terlepas dari berita-berita di belakang layar terkait konsorsium ini guys, yang dinilai itu muncul secara tiba-tiba, setelah itu Huawei itu langsung mengkonfirmasi bahwa mereka tuh secara resmi menjual Honor ke perusahaan independen tersebut. Dalam pernyataan resmi yang terkesan cukup mengharukan, guys. Nah mungkin sebagian besar dari kalian nih masih rada bingung, kira-kira tuh masalahnya apa sih? Sekarang gue kasih tahu nih ya, masalah utama Huawei itu awalnya adalah dugaan hubungan mereka dengan militer Tiongkok, plus fakta bahwa mereka tuh bikin infrastruktur jaringan yang katanya ini bisa ngancem keamanan negara Amerika, guys. Sebenarnya sih fokus larangan Amerika juga lebih ke infrastruktur jaringan Huawei sih ya, bukan ke divisi handphonenya. Cuman ya karena ini juga masih dalam cakupan Huawei, jadinya tuh kayak kena-kena aja, bro. Nah, karena dari awal memang Honor nih cuma sebatas anak perusahaannya Huawei yang notabene itu memang nggak ada hubungan sama infrastruktur jaringan. That's why mereka tuh nggak mengkhawatirkan hal keamanan yang tadi. Apalagi sekarang memang Huawei ini sudah melepas si Honor tersebut gitu guys. Jadi secara resmi memang udah terlepas lah dari semua larangan-larangan Amerika ke Huawei. Hal ini terbukti untuk semua lini smartphone Honor yang dijual secara global sekarang itu udah menjalankan sistem Android dengan full layanan Google Mobile Service alias GMS. Dan yang menariknya lagi nih ya, di luaran sana, Honor tuh sekarang udah mulai dianggap sebagai saingan berat. Bahkan pengganti dari Samsung untuk pasar global nih. Bukan sekedar omongan sih memang, tapi ini fakta guys yang banyak dibahas di beberapa media. Contohnya, Honor Magic V3 yang disebut-sebut lebih unggul dibandingkan Samsung Galaxy Fold 6. Bahkan nih ya, Honor tuh berani banget ngeklaim kalau di Malaysia aja penggunaan Samsung yang pindah ke Honor itu meningkat 100% dari 2023 ke 2024. Dan berdasarkan data nih ya, sekitar 36% pengguna Honor Magic Series itu ternyata berasal dari mantan pengguna Samsung loh. Tapi emang secara keseluruhan gue tuh nggak kaget sih guys. Karena memang part yang ngebikin si Honor ini menarik adalah inovasi mereka tuh yang nggak habis-habis. Kayak tiap tahun tuh ada aja gebrakan yang dikeluarin sama pihak Honor gitu guys. Berasa kayak dia tuh masih satu payung sama perusahaan sebesar Huawei, bro. Terus kalau kita bicara soal harga, Samsung mungkin tuh boleh punya banyak tipe handphone yang mulai dari sejutaan lah, yang bisa dibilang handphone seadanya lah. Beda nih sama Honor yang punya fokus tuh berbeda. Dimana mereka tuh memang mengklaim punya visi yang jelas, yaitu bertujuan buat mendominasi segmen menengah sampai premium dengan produk berkualitas yang mereka punya nih guys. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira faktor apa nih yang ngebikin Honor tuh bisa sepede itu, bro?
Sekarang gue jelasin ya. Pertama, teknologi mereka tuh bisa dibilang termasuk yang inovatif banget pasti. Mulai dari software sampai hardware-nya mereka. Gak bisa kita pungkirin guys, semua tuh memang dirancang secara maksimal banget. Ini jelas gak lepas ya dari kinerja tim R&D mereka nih yang gede banget. Dimana kalau nggak salah nih ya, totalnya itu lebih dari 70% karyawan Honor itu fokus ke pengembangan teknologi yang baru. Bahkan ya, rasio investasi mereka untuk R&D itu mencapai 11,5%. Yang artinya nih ya, mereka tuh beneran serius banget soal inovasi guys. Produksi perangkat Honor juga lebih dari 85% nih udah dilakukan secara otomatis. Jadi seharusnya sih kualitasnya tuh bener-bener terjamin ya. Selain itu, Honor menurut gue sih punya ekosistem yang solid banget gitu guys. Ini terbukti ya dengan klaim mereka bahwa penjualan tabletnya si Honor itu nomor 1 di negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia. Terus ternyata laptopnya Honor guys juga berhasil meraih banyak banget penghargaan IFA Berlin 2024. Dan sama lah ya kayak ekosistem Apple nih, Samsung bahkan Huawei, semua perangkat Honor tuh bisa saling terhubung melalui teknologi Honor Connect. Nah di sini kita tuh bisa banget sharing layar, sharing data, dan kegiatan lain dengan lancar bro. Tapi ada lagi satu poin yang menurut gue sih nggak kalah penting ya. Ternyata memang Honor tuh selalu banget mendengarkan masukan-masukan dari para penggunanya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu guys? Karena hal ini terbukti dengan adanya teknologi AI itu hasil kolaborasi mereka dengan Gemini. Yang diklaim nih ya, dirancang khusus buat memprioritaskan kebutuhan manusia. Bukan cuma sekadar fitur tambahan aja nih, kayak yang ada di kebanyakan merek handphone gitu. Lanjut ke pertanyaan paling pamungkas untuk pembahasan kita kali ini guys. Mungkin dari kalian juga banyak bertanya, kenapa Honor baru comeback ke Indonesia itu sekarang? Jawabannya sebenarnya simple guys, ini menurut analisis sotoy gue gitu ya. Sepertinya mereka memang bener-bener pengen mempersiapkan semua hal sampai bener-bener siap banget untuk comeback again. Dan kalau misalkan lo ingat, dulu memang secara resmi Honor tuh waktu ada di bawah perusahaan Huawei, itu mereka sudah masuk di Indonesia produk-produknya. Dan Apip juga sempat pakai. Apip, lo pakai Honor berapa? 8X. 8X dong, bahasa Inggris dikit. Iya. 8X bro. Tapi terlepas dari produknya yang lumayan cakep, sayang hasilnya tuh masih dinilai kurang maksimal. Dan mungkin saat itu masih asing ya untuk sebagian orang. Nah sekarang setelah 100% pindah dari Huawei dan udah cukup sukses di negara tetangga nih kayak misalkan Malaysia, Singapura, dan juga Filipina, baru deh pihak Honor tuh yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk comeback again dan masuk ke pasar Indonesia guys. Nah kalau ditanya nih ya, kira-kira bang, handphone apa sih yang lu nantikan nih untuk masuk secara resmi di Indonesia dari si Honor? Jujur, jawaban gue adalah gue tuh penasaran banget guys sama handphone lipat-lipatnya mereka, yaitu Honor Magic V3. Secara gitu kan ya, Huawei aja sampai video ini dibuat guys, masih belum berani loh mereka ngerilis handphone foldable-nya secara resmi di Indonesia. Terus yang paling baru nih ya, gue juga tertarik banget buat nyobain Honor 200 Pro. Yang secara spesifikasi guys, ini 90% tuh mirip kayak Huawei Pura 70 Pro. Tapi dengan chipset yang lebih powerful nih, yaitu Snapdragon 8S Gen 3 dan dibanderol dengan harga yang jauh lebih terjangkau. So, di tengah gempuran handphone flagship yang punya kamera cakep seperti Huawei Pura 70 Ultra bro, kemudian ada Oppo Find X8 Pro, dan juga Vivo X200 Pro yang kemarin udah gue review, dan rata-rata itu harganya sekitar 20 jutaan. Gue rasa buat lo semua nih yang lagi nyari handphone, punya kamera cakep tapi budgetnya di bawah 10 jutaan. Nah, Honor 200 Pro ini worth it banget buat kita tungguin guys. BTW kalau kita ngomongin produk-produk apa aja nih yang bakal dirilis sama pihak Honor guys, ini gue mendapatkan beberapa bisikan-bisikan dan juga bocoran. Kalau mereka tuh bakal ngeluarin banyak banget varian produk, seperti smartphone gitu, kemudian ada tablet, ada laptop, ada wearable device, dan juga perangkat audio guys. Bahkan kalau berdasarkan artikel-artikel yang gue baca nih seperti di Detik ya, Honor tuh di tahun ini bakal ngerilis total sampai 20-30an produk gitu loh guys. Untuk proses produksinya juga ini disebut-sebut udah di Satnusa Persada ya, Batam. So, masalah TKDN ini jelas udah pasti bakal terselesaikan dengan aman guys. Terus dari sisi harga nih, Honor tuh berani banget menjanjikan sesuatu yang menarik, di mana mereka tuh menjanjikan harga yang lebih terjangkau dibandingin sama lini produknya Samsung. Honor bahkan juga udah ngegandeng Era Jaya Group sebagai mitra distributor utama di Indonesia guys. Jadi nantinya tuh kita bisa lebih mudah buat dapetin produk Honor di banyak tempat secara resmi tentunya. Selain itu Honor juga udah punya 8 pusat layanan nih guys di seluruh Indonesia. Ini menurut gue sih jadi salah satu bukti ya kalau Honor itu beneran serius buat ngasih pelayanan after sales terbaik buat calon penggunanya di Indonesia nih.
Dan buat lo semua yang penasaran nih sama informasi-informasi tadi, itu masih awal guys. Karena nanti gue bakal ngelanjutin beberapa informasi lain, tepatnya di bulan Februari. Dan kayaknya gue juga bakal nge-review kalau misalkan handphone itu masuk di Indonesia gitu guys. So buat lo semua yang para fansnya Honor yang sudah tertidur gitu guys, lo harus banget bangkit lagi dan subscribe channel YouTube Pricebook, karena nanti bakal gue bahas lebih lanjut. So, pada akhirnya meskipun udah 100% nih ya lepas dari Huawei, gue rasa memang Honor ini masih membawa semangat dan juga kualitas yang sama dengan sekelas si Huawei. Tapi tentunya nih guys, dengan komposisi yang jauh lebih sempurna, karena memang udah lepas dari isu Google dan juga Qualcomm bro. Jadi kalau misalkan lo termasuk orang yang suka banget sama produknya Huawei, tapi sempat ragu gitu ya buat beli gara-gara nggak ada Google-nya. Nah sekarang nih Honor hadir sebagai solusinya guys. Jadi experience lo tuh bakal dijamin lengkap, mulai dari sisi performa sampai dukungan semua aplikasi. Dengan kembalinya Honor ke Indonesia ini guys, gue juga berharap banget nih ya, semoga mereka tuh bisa jadi pilihan baru yang beneran berkualitas nantinya. Tentunya buat kita semua sebagai konsumen yang mau sebuah perangkat, terutama handphone yang punya kualitas tinggi, tapi harganya tuh kompetitif. Nah kalau kayak gini kan makin rame gitu ya guys, makin seru kompetisi dan perdagangan smartphone di Indonesia nih guys. Gua rasa juga nggak cuma sekelas Samsung yang bakal deg-degan, kayak misalkan Oppo, Apple ini juga wajib deg-degan dengan gebrakan-gebrakan yang bakal diberikan pihak Honor di tahun 2025 ini tentunya di Indonesia guys.